Fenomena sekarang tentang Muhammad Qasim ini, kebanyakan nih orang yang percaya beliau itu adalah, maaf nih ya, kebanyakan tuh orang-orang yang bukan dari kalangan ulama gitulah, bukan dari kalangan ulama. Bahkan saya lihat ini dan saya baca-baca di grup-grup ini kan, mereka ini maaf ya, kalangan biasa-biasa saja gitu. Harusnya kan yang udah tahu mengenai kisah-kisah Al-Mahdi ini adalah para ulama, orang-orang akademisi mungkin ya. Jadi mereka ini bisa, apabila mereka ini berbicara, mungkin pengikutnya ini akan lebih mudah dan lebih banyak, dan akan lebih cepat orang itu percaya soal tentang mimpi Muhammad Qasim ini. Tapi itu kan yang membuat orang-orang ragu juga ya, termasuk saya juga. Kenapa para ulama ini, alim ulama ini belum percaya, bukan tidak percaya, belum percaya. Ada juga orang yang asalnya tidak percaya dan akhirnya percaya tentang mimpi Muhammad Qasim. Tapi kenapa harus orang-orang yang biasa-biasa seperti kita ini dulu? Kenapa ini? Coba bisa dijelaskan Pak Deki. Baik, pertama, tidak ada hujah dalil bahwa hidayah itu pilih-pilih orang, pilih-pilih status. Hidayah itu hinggap dikehendaki oleh Allah kepada siapa saja. Allah melihat hatinya, bukan casing ulama. Itu prinsip dasar harus dipegang. Jadi bagi orang yang paham terhadap prinsip ini tidak aneh, hidayah bisa kepada siapa saja. Oke, itu satu. Yang kedua, di hadapan Allah itu yang disebut dengan ulama belum tentu loh dianggap alim. Hati-hati juga. Ulama dan alim soleh ya. Alim itu kan sebetulnya jamak, pengertian jamak ya. Ulama itu kan tunggal sendiri. Artinya gini, orang yang dianggap oleh manusia alim atau ulama, dianggap kita ulama, dianggap alim, tapi di hadapan Allah belum tentu loh. Masya Allah. Belum tentu. Karena Allah tidak melihat casing sosok seseorang, apakah ulama, apa jenderal, atau apapun status orang. Allah melihat hanya hati. Bisa jadi kalau ada berjejer ulama 9 nih, kemudian ada orang biasa 9, bisa jadi orang biasa masuk surganya 8, ulamanya cuma 2, bisa jadi. Karena Allah melihat hati. Hati-hati. Itu yang kedua. Jadi, terus berikutnya gini. Ini perlu diketahui oleh rekan sekalian dan juga oleh antum ya sebagai aktivis Islam. Saya ini pernah menjadi pengisi kajian. Ya, orang bilang penceramah lah. Hati-hati, belum tentu seorang penceramah agama atau pengisi kajian di majelis-majelis taklim ya, di masjid, belum tentu ulama loh. Belum tentu. Bisa jadi dia hanya pandai bicara dengan dalil yang dia hafal. Ya contoh saya lah, saya kan pendidikan agamanya bukan pendidikan agama ya. S1, S2 nya bukan pendidikan agama, lulusan ekonomi. Tapi karena keadaan waktu itu saya yang mendirikan Forum Arimatea, dakwah khusus ke non-muslim, dan saya pendirinya, maka masyarakat minta saya yang tampil menjelaskan bagaimana cara mencegah pemurtadan, bagaimana konsep akidah tauhid menjelaskan ke non-muslim. Karena tidak mau digantikan oleh yang lain, mereka maunya yang hadir pendiri Arimatea, dakwah ke non-muslim, maka saya terpaksa tampil. Terpaksa tampil, saya juga harus baca dalil kan, harus hafal, menyampaikan di dalam forum. Kan saya bukan ulama, saya hanya menyampaikan pengalaman saya dalam dakwah ke non-muslim, konsepnya kayak apa, bagaimana reaksi muslim. Jadi semacam hanya seorang dai, penyampai, dan seorang penceramah lah, ya. Tapi bukan ulama. Ulama, justru ulama yang sesungguhnya ulama, menurut saya dari banyak pengalaman sejarah-sejarah, itu malah jarang tampil. Beliaulah penulis-penulis kitab, beliaulah yang ngajarin para ulama justru, para ustadz itu beliau. Nah kalau ulama itu biasanya murid-muridnya ustadz biasanya.
Kalau yang suka tampil di mimbar ya apa belum tentu ulama. Yang sekarang beken-beken nih di YouTube, di TV langsung belum tentu ulama. Oh. Belum tentu orang alim. Jangan salah. Ada penceramah yang caci maki terus, apa disebut alim, disebut ulama bukan. Nah ini harus dipahami semua oleh rekan sekalian. Jadi artinya begini, godaan terhadap penceramah ini luar biasa berat. Kita kan umat berharap mereka lah yang percaya dulu Sayyid Muhammad Ya, Qasim. betul. Idealnya ya. Idealnya. Tapi sudah definisi sudah keliru. Soalnya itu ulama. Nah, tadi kan pertanyaan kenapa nggak ulama dulu kan? Kita dudukan dulu perkaranya. Ulama itu apa sih? Apa penceramah? Itu bukan. Nah, menurut saya bukan. Jadi intinya mungkin kenapa tidak penceramah lah gitu ya? Ya. Tidak ustadz-ustadz yang beken ini yang duluan percaya. Baik. Saya akan jelaskan. Begini, saya dulu pernah menjadi penceramah. Setelah menjadi pengisi kajian dari masjid ke masjid, saya dulu pernah diundang ke Eropa dengan Ustadz Yusuf Mansur, dengan Ustadz Bastian Nasir, ikut saya malah dulu. Bukan saya ikut Ustadz Bastian Nasir sama Ustadz Yusuf Mansur, beliau ikut saya, karena saya yang diundangnya. Kemudian ke Australia, juga saya ajak Ustadz Zulkifli Zulkifli, bukan Ali ya, bukan. Nah Ustadz Zulkifli yang lain, beliau jadi asisten saya, padahal beliau lah lulusan ustadznya dari Timur Tengah kan. Tapi saya diundangnya. Nah, kemudian juga saya diundang ke berbagai negara lain, ke berbagai daerah. Disitulah saya punya pengalaman, ternyata betul, jadi penceramah itu berat. Belum tentu mendapat pahala, belum tentu mendapat penilaian alim dari Allah, malah kebanyakan terpleset. Oh, gitu ya? Iya, pertama, mohon maaf nih kepada para penceramah nih, keikhlasannya sulit terjaga karena sudah terbiasa, sudah menjadi semacam aturan main. Setiap dakwah, ceramah di mimbar dan sebagainya itu pasti harus ada amplopnya. Padahal sesungguhnya kalau mau dakwah berjuang tanpa dikaitkan dengan uang, dakwah itu kalau perlu kita sendiri semua berkorban sendiri kan. Iya. Jadi penceramah itu, jadi profesi penceramah itu identik dengan uang. Jadi belum tentu dapat pahala loh di hadapan Allah kan. Yang kedua, keikhlasannya terganggu. Contoh saya nih, saya pernah dulu diundang oleh sebuah organisasi mahasiswa di Puncak gitu kan. Sudah jauh-jauh, sudah nyasar-nyasar, habis ngisi kajian 2-3 jam, pulang cuma dikasih plakat gitu loh. Plakat. Oh iya. Organisasi yang dari kayu segala macam. Hanya itu. Saya merasa terganggu keikhlasan. Waduh, ini jauh-jauh nyasar-nyasar cuma dikasih begitu. Hati-hati loh, penceramah tuh terganggu keikhlasannya. Yang ketiga, bisa salah ngomong. Kesreo. Karena dia semangat di mimbar, Allahu Akbar, yang tadinya kita tidak boleh menuduh. Misalkan harusnya gini, tokoh ini patut diduga, hati-hati, kita harus selidiki, kita harus cari tahu, patut juga ini komunis misalkan. Tapi karena semangat, nuduh langsung, ini komunis, paham komunis. Padahal belum tentu benar, dia sendiri menyelidiki juga belum dengan baik. Ustadz tidak punya waktu untuk menyelidiki seperti lembaga intelijennya sampai menelusuri semua aspeknya. Nah, penceramah itu jadi bisa jadi fitnah, bisa jadi gibah. Bahkan bisa jadi ulama yang pernah memfitnah seseorang, fitnah sebuah lembaga, atau fitnah presiden, fitnah ulama lain, ya, sebagai bidah, sebagai apa, keliru di hadapan Allah, dan rekamannya menyebar kemana-mana, maka pahalanya bangkrut. Masya Allah. Bangkrut, pahalanya. Kenapa bangkrut? Kan didengar semua orang, di-share semua orang kan. Pahala apa ya? Dosa apa namanya? Dosa jariah itu. Dosa jariah, dosa anak berpinak gitu loh. Dosa multi level itu. Sampai kan share. Akhirnya jutaan orang jadi percaya pada itu tuh penceramah. Jadi jangan aneh, penceramah bisa jadi mayoritas tidak dapat hidayah. Karena di hadapan Allah banyak dosa malah terbalik.
Terbalik dengan orang biasa yang katakanlah panitia penceramah ustadz, acara bulanan ada ceramah ustadz ya di masjid itu. Justru panitia-panitianya ini yang capek-capek kerja tanpa upah, malah dia kadang-kadang ngeluarin duit ya. Iya. Oh, ini kurang nih, udah dibeliin deh. Malah yang begitu yang dapat pahala dari Allah. Itu yang insya Allah dapat hidayah, bukan ustadznya. Nah, paham ya? Mulai paham. Ya, mulai sedikit. Jadi artinya jangan kita berpatokan kepada kenapa sih kok ustadz saya yang harusnya dikasih hidayah dulu dong tentang Syed Muhammad Qasim. Beliau kan orang berilmu. Lah saya orang biasa, kenapa kok gitu? Nah itu dari penjelasan 1, 2, 3 itu sudah jelas bahwa tidak ada jaminan seorang ustadz dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi malah jauh dari hidayah. Bisa jadi jauh hidayah. Apalagi berikutnya contoh, ada ustadz misalkan ngasih ceramah ke orang lain, tapi di belakangnya berbeda. Ya, ya. Sikap itu bahaya itu. Pokoknya begini deh, intinya setelah saya penjelasan tadi semua, maka tidaklah aneh, kita jangan pesimis, kita jangan rendah hati ketika Allah menetapkan hidayah kepada seseorang itu adalah hak mutlak prerogatif Allah. Mempercayai Nabi Muhammad SAW pada saat waktu itu kelompoknya, justru kelompok kaum intelektual tidak percaya, budak malah yang percaya. Iya, betul. Sejarah mengatakan begitu. Begitu. Jadi, jadi saya kira pertanyaan sangat bagus dan itu memang pertanyaan sulit, tapi sesungguhnya mudah dijawab. Karena apa? Kalau kita mau introspeksi seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz.